Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Parents Talk. Karena setiap orang tua punya cerita untuk dibagi. Hari ini kita akan membuka dengan sebuah topik yang sangat menarik. Topik kita hari ini adalah stop kekerasan pada perempuan dan anak. Saatnya orang tua lebih peka. Hari ini tema ini diangkat karena sangat penting ya. Saat ini kita sering mendengar berita-berita tentang bullying, kekerasan dan lain sebagainya. Dan itu masuk di berita-berita nasional yang mungkin memenuhi telinga kita dan membuat kita mungkin resah ya karena kita punya anak-anak kita yang harus kita lindungi di rumah. Hari ini kita datangkan seorang narasumber dari dokter forensik di RSSA Malang nih. Nah, kita akan kenalan dengan beliau. Beliau adalah Dokter Fahrul. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam Burto. Ya, bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Dok. Ini kita bahas tentang tema tadi, Dok. Yang kita angkat itu adalah eh, stop kekerasan pada perempuan dan anak. Tentunya ini sangat menarik ya dari sudut pandang nih dokter sebagai narasumber nih. Nah, tapi sebelum itu dokter boleh perkenalan dulu deh. Mungkin dokter ini di forensik itu kerjanya apa sih, Dok? Oke, baik. Eh, saya Dr. Muhammad Fahrul, spesialis forensik dan medico legal. Pekerjaan kami ini sebenarnya melakukan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum. Jadi kalau dokter yang lain nih, memang tujuannya untuk kepentingan kesehatan. Ya, kesehatan dari kesehatan mata, kesehatan telinga, kesehatan seluruh badan. Tetapi kalau saya dengan rekan-rekan sejawat dokter forensik ini, pelayanan kedokterannya untuk kepentingan hukum. Jadi pasti ada kaitannya dengan hukum. Entah itu kalau orang meninggal, kita tahu otopsi jenazah begitu ya. Kalau orang hidup ada kasus-kasus kekerasan gitu. Gitu kan. Baik, ini dari gambaran umum nih, Dok. Kita kan mungkin sebagai orang awam ya, gimana caranya memahami kekerasan fisik maupun psikis ya. Mungkin dari beberapa kasus yang secara umum dokter tangani. Oke, baik. Jadi salah satu yang kami sering tangani adalah kasus kekerasan gitu ya. Kekerasan itu artinya eh, akan menimbulkan luka pada seseorang yang mengalami kekerasan itu ya. Nah, nanti kita akan bahas kekerasan itu memang secara fisik dia berarti ada luka pada badan gitu ya. Tetapi ternyata ada luka-luka yang lain gitu yang tidak secara fisik ada begitu. Nah, ini yang nanti kita bahas lebih jauh ya. Terutamanya memang pada topik kita. Korbannya pada perempuan dan anak gitu. Nah, bicara tentang forensik nih, eee, tanda-tanda nih, apa yang bisa kita lihat ya dari tanda-tanda? Apakah anak ini mengalami kekerasan? Eee, Gimana, Dok? Ya, eh coba kita lihat. Jadi kekerasan pasti akan menimbulkan luka, begitu ya. Ya, pada fisik maka kita bisa melihat nanti luka. Luka itu artinya ada putusnya jaringan loh, ini ya. Putusnya jaringan dari jaringan di tubuh kita. Contoh misalkan kalau kita dihantam gitu ya, dihantam pada pipi kemudian muncul memar. Maka jaringan yang putus apa? Ternyata jaringan yang putus adalah jaringan pembuluh darah di bawah kulit. Sehingga darah itu akan keluar, ada resapan darah muncul di pipi. Nah, tampak adanya tonjolan di pipi kemudian disertai warna merah kebiruan dan sebagainya, itu menjadi tanda bahwa ini ada luka gitu ya. Sehingga nanti pada kesimpulannya ini luka pasti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya adalah kekerasan. Nanti pada bidang kami kita bisa membedakan kalau ada luka, luka ini akibat kekerasan apa? Kekerasan tumpul kah? Berarti bisa dengan pukulan, bisa dengan tamparan. Ketika pelaku itu menggunakan sepatu misalkan, ada pola-pola khusus begitu ya yang bisa kita identifikasi. Oh, ini penyebabnya kekerasan tumpulnya pada pola benda tertentu. Pun demikian juga pada kekerasan tajam. Jadi kalau kekerasan tajam itu bendanya tajam yang bisa untuk mengiris atau menusuk. Gitu. Jadi dari pola-pola itu kemudian kita bisa menyimpulkan ini ada luka. Luka ini karena kekerasan.
kekerasannya kekerasan apa. Kita bisa simpulkan begitu. Oke, Masya Allah ya. Jadi dari luka benda tumpul maupun benda tajam pun ya itu. Bagaimana kalau misalkan kasusnya itu nggak kelihatan lukanya, Dok? Jangan-jangan ini lukanya kecil, tapi secara psikis mungkin bisa berdampak besar. Betul ya. Jadi tantangannya di sana. Kalau itu tadi memang kekerasan secara fisik tampak ya. Nah, pada kekerasan yang psikis ya, maka lukanya juga luka psikis. Nah, mungkin Ustadz bisa melihat ya, misalkan pada anak-anak, misalkan pada anak sekolah gitu ya, yang kesehariannya ceria pada saat sekolah, tiba-tiba pada hari tertentu tidak ceria, moodnya berubah, malas dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya sama seperti luka fisik tadi itu. Artinya ada sesuatu yang terjadi. Nah, ini peran kita nanti pada akhir kita harus peka itu di sana. Oke, jadi kita harus hati-hati ya, Dok ya. Kalau misalkan anak kita biasanya ceria, tiba-tiba pendiam gitu, itu jadi pertanda nih buat anak-anak kita ya. Berikutnya gini, Dok. Bagaimana caranya mengenali kalau kita nggak peka nih, Dok. Ini anak kita ini luka psikis nggak ya? Jangan-jangan diemnya cuma ngambek saja nih, Dok. Ya. Kalau ini mungkin semua orang tua pasti punya pengalaman begitu ya. Kita mulai anak kita lahir ya, sampai kemudian usia seberapa gitu, secara orang tua secara natural pasti tahu anak ini ngambek atau tidak gitu ya. Jadi perubahan moodnya karena ngambek atau tidak itu sebenarnya orang tua pasti kenal kok. Saya punya 4 anak gitu ya, dan tahu 4 karakter itu, oh ini sedang ngambek gitu ya, ini tidak dan sebagainya. Nah, sebenarnya ya kepekaan itulah ya. Mungkin nanti gini, pada kesimpulan akhirnya itu orang tua memang harus kenal gitu ya pada anak dan sebagainya, sehingga setiap perubahan sedikit pun itu akan tahu gitu. Ini mungkin perlu diluruskan nih pemahaman kami nih, Dok, sebagai orang awam nih. Sebenarnya jenis-jenis kekerasan itu apa saja sih, Dok? Kalau saya sendiri kayaknya nebaknya fisik sama psikis gitu, atau secara kedokteran tuh gimana, Dok? Oke, baik. Jadi sebenarnya bukan dari kedokteran tapi dari peraturan hukum ya tadi ya. Jadi yang dikatakan kekerasan itu bisa kekerasan fisik, bisa kekerasan psikis, bisa kekerasan seksual. Kemudian penelantaran itu juga termasuk di dalam jenis-jenis kekerasan gitu ya. Makanya sampai negara ini menerbitkan undang-undang, mulai dari undang-undang penghapusan kekerasan terhadap rumah tangga, kekerasan rumah tangga, kemudian ada undang-undang perlindungan anak, ada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, itu juga ada. Jadi 4 tadi ya, psikis, fisik, seksual, atau penelantaran, atau bahkan eksploitasi. Nah, itu masuk di dalam hal-hal yang terkait dengan kekerasan gitu. Nah, Dokter tadi menyebutkan beberapa undang-undang ya. Kita di Indonesia memang diatur agar untuk melindungi ya. Secara data nih, Dok, mungkin dokter bisa berbagi ke kami ya bagaimana kasus-kasus ini tuh di Indonesia atau di daerah tertentu. Jadi data ini dari dikumpulkan jadi satu gitu ya, di Komnas Perempuan atau Komnas Anak atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini, perbandingannya gini, Zat. Ternyata 1 dari 3 perempuan itu pernah mengalami kekerasan, pernah menjadi korban kekerasan. 2/3 dari anak yang usia 15 sampai 18 tahun ini pernah mengalami kekerasan. Kemudian 1 dari 10 perempuan dalam 12 bulan terakhir itu mengalami kekerasan. Jadi itu data secara perbandingan ya, sehingga kita mudah memahami, oh ternyata ya 1/3 dari perempuan ini pernah mengalami kekerasan. Perempuan dengan berbagai usianya. Wah, ini jadi ngeri ya, ngeri sekali nih berita-berita ya. Dari sekian data yang dokter ungkapkan tadi, mungkin gini, Dok, pertanyaan berikutnya adalah tentang pola ya. Karena mungkin sering dialami kasus-kasus ini, bahkan ditangani juga oleh dokter dan secara hukum mungkin ya.
mungkin dokter bisa menemukan pola ya, pola-pola yang ditemukan mungkin dari pelaku atau dari latar belakang dan lain-lain. Baik, mungkin ini saya juga sekalian bercerita tentang pengalaman ya, beberapa kasus yang kami tangani mungkin ya di RSSA terkait dengan kekerasan perempuan terhadap anak ya. Ada data memang secara nasional itu dari kekerasan yang tadi saya sebutkan, yang terbanyak memang kekerasan seksual, 43% angkanya gitu ya. Dan itu kami membuktikan pada kasus-kasus yang kami tangani memang kasus-kasus kekerasan seksual ini lebih menonjol dengan berbagai macam kekerasan seksual. Jadi mulai ada pemerkosaan, pemaksaan begitu, tapi yang paling tinggi adalah pencabulan. Nah, ini yang nanti kaitannya dengan anak-anak kita, ini kaitannya dengan kasus-kasus pencabulan, gitu ya. Nah, polanya sampai beberapa kami amati itu polanya sama. Korban ini adalah anak yang kurang perhatian di dalam rumah. Entah itu kedua orang tuanya berpisah, atau orang tuanya ada satu atau dua yang meninggal, gitu ya. Atau memang orang tuanya ada, tetapi tidak terlalu memperhatikan anak. Jadi anak kekurangan perhatian, gitu ya. Nah, ini yang menjadi sasaran dari pelaku ternyata. Ada satu contoh, ini terjadi di sekolah. Jadi pelecehan seksual yang terjadi di sekolah dengan pelaku guru. Nah, polanya demikian. Dengan anak yang satu, dia punya banyak teman, dia vokal, bisa bersuara. Kemudian memang orang tuanya dekat dengan anak. Perbandingannya dengan satu anak yang dia tidak punya banyak teman, dia tidak terlalu vokal, dari keluarga yang memang broken home gitu ya. Maka ditandai sama guru ini. Anak-anak yang dengan kriteria yang kedua tadi gitu ya. Dia tidak punya banyak teman, tidak akan speak up, kemudian orang tuanya juga tidak perhatian, maka ini yang menjadi korban. Jadi Ditandai tadi dia. ditandai. Jadi pelaku itu bisa menandai mana anak-anak yang mudah dijadikan korban, mana yang tidak, begitu ya. Ini di sekolah. Pada contoh kasus kedua ini di lingkungan rumah, Jadi kami sampai melihat pola bahwa yang melakukan itu atau pelakunya adalah orang-orang terdekat. Dalam 2 pekan ini itu ada 2 anak usia 5 dan 6 tahun, pelakunya adalah kakeknya. Ada juga yang pelakunya orang tua kandung, ya, melakukan pelecehan seksual. Ada juga yang kakak ponakan atau saudara ponakan yang sering bermain, gitu ya. Polanya adalah anak merasa sudah kenal dengan pelaku dan sudah merasa aman dengan pelaku. Dan memang pelaku itu memperlakukan demikian agar anak ini nyaman dengan saya. Kemudian jika dilakukan tindakan pelecehan seksual, anak ini tidak merasa gitu. Polanya demikian itu. Banyak yang terjadi yang demikian. Sehingga saya mengambil kesimpulan anak yang memang kurang perhatian gitu ya dari sisi orang tua ya, haus akan kasih sayang dan sebagainya, ini banyak menjadi korban-korban kekerasan seksual terutama pelecehan. Gitu. Oke, dari penjelasan dokter tentang orang tua ya, dokter tadi menyebutkan orang tua. Gimana kalau gini dok, kalau tadi yang dokter contohkan kan memang orang tua sendiri yang melakukan pelecehan seksual dan lain sebagainya. Gimana kalau sebenarnya orang tua itu nggak sadar dok? Contoh nih, zaman-zaman dulu nih, orang-orang pendidikan zaman dulu itu negur anak ya dengan menampar, dengan fisik, dengan mencubit. Apakah itu nanti juga berdampak dok? Apalagi kalau kita ngomongin lintas generasi ya dok ya, zaman dulu zaman sekarang, nah gimana dok? Memang secara mungkin penelitian dan sebagainya ya, lebih pada psikolog dan sebagainya memang mungkin berdampak ya tadi ya. Artinya anak juga akan meniru ketika
anak menjadi korban gitu ya, kekerasan baik fisik, psikis dan sebagainya, memang lebih cenderung untuk mengulangi gitu ya, menjadi pelaku gitu. Ini dibuktikan pada kasus misalkan si anak menjadi korban pelecehan seksual sodomi begitu ya. Maka bukti penelitian menyatakan bahwa korban sodomi nanti akan lebih besar potensinya menjadi pelaku sodomi begitu ya. Artinya gini kan, kalau tadi digandingkan dengan orang tua yang mungkin memiliki pola asuh keras dan sebagainya, otomatis pasti akan terekam gitu ya pada alam bawah sadar anak ini. Berarti menyelesaikan masalah itu ya seperti dicontohkan orang tua saya gitu ya. Maka dengan kekerasan, dengan bentakan, dengan sebagainya. Nah, begitu mungkin Ustaz, ada pengaruh sebenarnya gitu. Iya ya. Berarti gini Dok, gimana ya caranya mutus rantai ya itu ya mungkin ya. Kita kan, sebagai kita nggak berharap kepada anak-anak kita dan kita sering belajar ya tentang parenting dan lain-lain. Eee, Pertanyaan berikutnya adalah, selain itu kita juga perlu lebih peka lagi ya dengan tanda-tanda ya. Kalau mungkin lebih ada kiat-kiat khusus gitu Dok. Kalau tadi kan dokter sempat menyebutkan, yang awalnya anaknya ceria menjadi pendiam, ada luka dan lain sebagainya. Nah, kiat khusus nih buat orang tua nih. Oke, baik. Jadi memang kalau pada kekerasan fisik, orang tua mungkin lebih peka ya Ustaz, karena memang tampak, oh kok anak saya ada luka ya gitu ya, kok ada memar dan sebagainya gitu. Nah, pada kekerasan psikis, seksual dan sebagainya kira-kira sama gitu ya, tetapi memang yang dilihat adalah perubahan dari mood, perubahan dari perasaan dan sebagainya. Ini yang orang tua harus peka, itu berarti orang tua memang harus lebih perhatian ya ke anak dan sebagainya. Seperti yang tadi itu, bahwa ternyata kekurang perhatian ini diambil apa ya, kesempatannya ya, dari pelaku-pelaku yang akhirnya melakukan kekerasan tersebut begitu ya. Jadi memang kita harus lebih tadi ya, peka tadi itu ya, peka, lebih perhatian dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, ini misalkan nih Dok, anak saya nih misalkan atau naudzubillah ya, atau kita para pendengar podcast ini ya, misalkan ada tanda-tanda yang kita jumpai ini Dok, kita bisa sebut itu sampai level mana atau kita periksa ke dokter apa dulu, atau gimana sih alur-alurnya yang harus kita lakukan Dok, sampai, ke tahap hukum tadi ya dokter, soal tentang hukum. Baik, jadi memang eh, pada tindak pidana begitu ya, memang harus ada pembuktian ya Ustaz ya. Tetapi hukum ini hanya salah satu perangkat penyelesaian masalah sebenarnya begitu ya. Saya masuk dulu ke pembuktian hukum dulu gitu ya. Memang dalam pembuktian hukum, eh, jadi ada kekerasan menimbulkan luka, maka harus dibuktikan apakah ada luka gitu ya. Nah, ini bisa sih ke dokter ya, dokter apapun yang kemudian mengidentifikasi ini sebenarnya luka apa sih kan begitu ya. Kalau itu fisik begitu ya. Kalau kemudian itu tampak moodnya, perasaannya berubah dan sebagainya, mungkin bisa ke psikolog klinis atau psikiatri begitu ya. Apakah ini perubahannya hanya berdasarkan ya tadi ya, ngambek kah, atau sesuatu yang tidak diinginkan, atau ada kekerasan gitu ya. Boleh gitu ya, ke ranah sana. Tapi kalau pada saat pembuktian memang nanti ke dokter forensik gitu ya. Kami akan melakukan screening prosedur gitu ya, yang kemudian ini dituangkan dalam surat keterangan ahli. Nanti kita akan bekerja sama dengan kepolisian ya, unit perlindungan perempuan dan anak dan sebagainya. Itu kalau dari sisi hukum. Tetapi sebenarnya ini salah satu perangkat saja. Tapi sebenarnya kita bisa melakukan pendampingan. Mungkin kalau di sekolah dengan guru BK gitu ya. Atau kalau di sisi pemerintah daerah ada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, atau bahkan kami selalu sering bekerja sama dengan LSM-LSM ya, pemerhati perempuan, perlindungan anak dan sebagainya. Nah ini akan simultan kemudian
siapa yang menangkap terlebih dahulu biasanya kita ada jejaringnya gitu ya. Kalau yang menangkap terlebih dahulu ada LSM, maka LSM bisa nanti bekerja sama dengan kepolisian atau dengan kami atau dengan dinas sosial dan sebagainya. Jadi semuanya sudah ada jejaringnya begitu ya. Siapa yang menangkap ada indikasi itu dulu, kita selesaikan. Dan hukum itu hanya salah satu perangkat ya untuk menyelesaikan ya. Oke, bicara mundur sedikit nih dok. Gimana nih, kan dokter menjelaskan prosesnya ya sampai ke ranah hukumnya. Menurut kasus yang dokter tangani ini, kalau pelakunya itu orang tuanya sendiri dok, itu siapa yang memberikan kepekaan terhadap anak itu? Kalau pelakunya itu malah orang tuanya sendiri, apa kerabatnya atau kita sebagai gimana? Jadi memang harus ada kepedulian kita ya. Tidak hanya kepada anak kita sendiri tapi kepada lingkungan di sekitar. Utamanya ya tetangga sebagai guru gitu ya, yang bisa melihat dari lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Ketika lingkungan rumah itu tidak aman, maka kita berharap juga pada lingkungan-lingkungan yang lain gitu ya. Dan kalau kita sebagai misalkan tetangga dan sebagainya itu juga bisa lebih peka gitu ya. Sebagaimana moto sekarang ya, warga jaga warga. Nah gitu. Nah artinya memang kita tidak boleh sebagai makhluk sosial tidak boleh terlalu apa itu ya, yang sendiri untuk diri sendiri dan sebagainya, tetapi lebih peka gitu ya. Memang utamanya pada keluarga kita sendiri, tetapi kita bisa peka pada lingkungan kita di sekitar kita. Oke baik dok. Ini kan tadi bicara tentang berbagai macam ini ya kasus yang dihadapi malah di lingkungan keluarga nih dok. Tapi gimana nih misalkan ada nggak sih hukuman atau pasal kalau orang tua itu lalai dok? Jadi misalkan sudah ada tandanya nih, malah orang tuanya sendiri ini nggak membaca tandanya, malah tetangganya, malah gurunya atau LSM yang membaca tanda. Jangan-jangan orang tua ini adalah potensi untuk ada pasalnya apa gimana? Ya, baik. Jadi kalau dari sisi peraturan perundang-undangannya tadi sudah saya sebutkan ya tadi ya. Jadi ada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan KDRT, kemudian tindak pidana kekerasan seksual dan sebagainya. Memang di sana ada pasal yang mengatur terkait dengan orang tua sebagai pelaku gitu ya. Yang pertama gini, kalau orang tua sebagai pelaku di undang-undang itu dikenakan sepertiga lebih banyak. Jadi contoh misalkan sanksi kepada orang lain yang melakukan misalkan ancamannya penjara 5 tahun, maka ketika pelakunya adalah orang tua maka ditambahkan sepertiga gitu ya. Nah ini pada kasus pelaku orang tua ini memang sengaja melakukan, tetapi memang kesalahan di dalam hukum itu ada dua, ada kesengajaan dan ada kelalaian gitu ya. Nah kalau misalkan memang orang tua ini secara hukum terbukti melakukan kelalaian dalam di situ ada namanya penelantaran gitu ya. Maka kalau misalkan tindakan kelalaian, tidak perhatian, tidak ini masuk di dalam kerangka penelantaran, maka orang tua juga ada sanksi hukum pidananya gitu ya. Ini kalau dari sisi peraturan perundang-undangan, tetapi pada intinya sanksi itu tidak hanya sanksi hukum pidana yang ada kurungan, penjara atau denda, tetapi juga pasti ada sanksi lingkungan, sanksi moral, sanksi ya dari masyarakat dan sebagainya yang ya pasti akan menghukum pada orang tua ini gitu ya. Ya kita berlindung semuanya dari itu semua, tetapi memang ada gitu ya beberapa sanksi yang mengenai pada orang tua jika terjadi pelaku secara sengajaan atau kelalaian dalam sisi penelantaran berarti ya. Dan gitu. Oke, ini mendekati penghujung podcast kita nih. Mungkin bisa di pesan-pesan khusus nih dok. Kita sebagai orang tua, sebagai orang yang masyarakat ya, warga masyarakat yang juga banyak berinteraksi dengan warga sekitar, anak-anak dan juga perempuan nih. Pesan-pesannya dok. Oke, baik. Kalau saya berpesan sih memang lebih kepada peran keluarga ya Ustaz ya. Bagaimana keluarga itu menjadi keluarga yang utuh, yang bisa
memperlakukan anak dan keluarganya dengan baik gitu ya. Utamanya pasti kita harus selesai dengan diri kita sendiri gitu ya. Kita sebagai orang tua, maka kita harus menyelesaikan permasalahan kita sendiri. Banyak ilmu-ilmu parenting yang luka lama dan sebagainya tadi ya. Memang utamanya orang tua harus selesai sendiri gitu ya dengan permasalahan sendiri, maka dia akan bisa memberikan perhatian lebih kepada anaknya. Dan terakhir mungkin kita tidak bisa memberikan atau perhatian 24 jam kepada anak kita ya tadi ya. Jadi memang satu-satunya yang kita pasrahi adalah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi utamanya begitu, Cak. Saya melihat banyak kasus itu, oh ya, utamanya adalah kita harus memperlimbungkan anak kita ini kepada pemiliknya, pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa kita dan sebagainya. Mungkin itu pesan saya, Cak. Iya, insyaallah. Luar biasa menutup nasihat dari Dr. Fahrul, menyerahkan semuanya kepada pemilik aslinya ya, insyaallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih banyak Dr. Fahrul atas sharing-nya, luar biasa insight yang kita dapat pada acara hari ini ya. Banyak inspirasi yang kita dapatkan, mudah-mudahan banyak ilmu juga yang bisa kita terima dan kita mendapatkan kesempatan untuk menerapkan kepada orang-orang terdekat kita, anak-anak kita, istri dan keluarga kita. Mudah-mudahan kita minta sama Allah ya, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam malapetaka, bencana dan lain sebagainya. Terima kasih telah menyaksikan podcast Parents Talk, karena setiap orang tua punya cerita untuk dibagi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.